Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton. Kali ini kita mengambil tema yaitu desain lentur balok persegi dengan menggunakan tulangan tunggal. Untuk langkah desain pada sebuah balok persegi dengan menggunakan tulangan tunggal, di mana ada beberapa parameter yang akan kita selesaikan dalam perhitungan. Ini yang pertama ada sebuah parameter yaitu disebut sebagai row balance. Row itu adalah rasio dari luas tulangan dibagi dengan B dikalikan D, yaitu luas efektif pada daerah beton. Nah, row balance ini ada rumus 0,85 dikalikan FC aksen dikalikan AB dikalikan B, kemudian dibagi dengan BD. Nah, dikalikan lagi 600D dibagi dengan 600 plus FY. Rumus utama, rho itu adalah AS dibagi dengan BD. Tapi di sini dikonfigurasikan dari hasil dari compression konkret atau CC, yaitu 0,85 FC aksen AB dikalikan B dikalikan 600D dibagi 600 plus FY. Ini parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua, itu adalah rho maksimum. Jadi rho maksimum itu di dalam SNI diberikan batasan adalah sepersekian dari rho balance. Kenapa dibatasi demikian? Nah, itu untuk menjamin bahwa struktur nanti akan runtuh dalam keadaan lentur. Jadi kegagalannya adalah kegagalan lentur. Di mana rumusnya adalah 0,003 plus FY dibagi dengan ES dibagi dengan 0,008 dikalikan dengan rho balance. Ini adalah rho maksimumnya. Nah, apabila kita mendesain ternyata nilai rho-nya lebih dari rho maksimum, maka ya digunakan nilai rho maksimum. Kalau sampai lebih kecil dari rho minimum, ya gunakan rho minimum. Kalau sudah berada di antara rho minimum dan rho maksimum, ya maka itu boleh dipakai rho-nya. Nah, kemudian ada parameter P dikalikan dengan MN, itu sama dengan MU, sama dengan RU dikalikan dengan B dikalikan dengan D kuadrat. Di mana RU itu definisinya adalah P dikalikan dengan rho kali FY dikalikan 1 min rho dikalikan FY per 1,7 FC. Di mana RU ini adalah parameter rasio perbandingan antara kekuatan material dari baja dan juga dari beton. Nah, setelah itu, ketika kita bisa mendapatkan nilai rho balance, kemudian rho maksimum, kemudian ada P dikalikan MN, kita sudah bisa mendapatkan nilai RU-nya, maka P dikalikan MN itu nanti juga bisa kita dapatkan dari AS dikalikan dengan FY. Ini adalah dari T. Jadi tension steel, TS. Jadi baja yang tertarik dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah D min AS kalikan FY per 1,7 FC dikalikan B. Dan P dikalikan MN itu juga bisa kita dapatkan dari P dikalikan rho dikalikan BD kuadrat dikalikan FY. Dikalikan 1 dikurangi rho dikalikan FY per 1,7 FC aksen. Inilah beberapa langkah terhadap parameter-parameter yang harus dilakukan perhitungan. Nanti akan didetailkan pada contoh soal. Nah, berikut ini diberikan suatu nilai. Ada nilai rho B, kemudian rho maksimum, dan juga rho ultimate maksimum berbagai mutu beton dan mutu tulangan baja. Jadi ada FC yang divariasi dari 20 sampai ke 40 MPa. Ini FY-nya juga divariasi dari 240 sampai ke 400. Sehingga dari situ teman-teman bisa mendapatkan nilai rho balance, kemudian rho maksimum, dan juga RU maksimum. Ketika rho-nya itu maksimum, maka RU-nya juga maksimum. Ini nanti apabila sampai ada data ternyata di antara 240 dan 400, ya tinggal dilakukan interpolasi dari sini. Atau menggunakan rumus baku yang sudah kita bahas tadi. Untuk selanjutnya, pada kasus-kasus di mana kita akan mendesain sebuah balok persegi dengan tulangan tunggal, itu akan ada beberapa kemungkinan, sehingga di sini dikategorikan sebagai
beberapa kasus. Di mana kasus yang pertama ini, apabila nilai rho itu diketahui. Jadi memang rho atau rasio AS dibagi dengan BD itu memang kita sudah mengetahui mau memasang berapa, kemudian ukuran baloknya juga sudah diberikan, tidak boleh atau tidak kurang dari ukuran itu, dan kita diminta untuk mendesain. Nah, jika rho diketahui, yang pertama, maka nilai RU bisa kita dapatkan dari rumus P dikalikan rho dikalikan FY kali 1 dikurangi rho FY dibagi dengan 1,7 FC. Kemudian nilai BD kuadrat itu bisa kita dapatkan dari MU dibagi dengan RU. Karena kriterianya adalah desain, maka MU itu sudah ada. MU ini adalah hasil dari analisis struktur. Jadi BMD yang kita dapatkan dibagi dengan nilai RU yang ada ini, yang sudah kita hitung. Sehingga BD kuadrat ini ada nilainya. Dan nilai B per D biasanya itu diambil 1 sampai 3, sehingga nilai B dan D dapat ditentukan. Biasanya diambil 2 kalinya. Setelah itu, hitung nilai AS. AS sama dengan rho dikalikan dengan B dikalikan dengan D. Jika nilai B diasumsikan, maka D bisa didapatkan, yaitu akar dari MU dibagi dengan RU dikalikan B. Nah, kemudian ketika D per B itu diambil 2, maka D bisa kita dapatkan dari akar pangkat 3 dari 2MU dibagi dengan RU. Inilah kasus yang pertama apabila kita mengetahui nilai rho, kemudian kalau MU pasti diketahui karena ini adalah desain. Desain itu yang ada adalah beban, kemudian kita menghasilkan berapa penampang dan juga AS yang harus kita pasang. Kemudian pada kasus yang kedua, apabila B dan D diketahui, artinya dari pihak arsitek itu memang dari segi art menginginkan ukuran balok itu ditentukan sekian, sehingga kita bisa mengetahui bahwa lebarnya sudah ada, kemudian hanya juga sudah ada dengan tebal selimut tertentu, maka didapatkan nilai D. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai rho. Rho sama dengan 0,85 FC aksen dibagi FY dikalikan 1 dikurangi 1 min 4 MU dibagi dengan 1,7 Pi FC aksen kalikan BD kuadrat. Sehingga dari sini ada penyederhanaan yang dilakukan, yaitu 0,85 FC aksen per FY 1 dikurangi, nah ini 1 min 2 Rn. 1 min 2 Rn dibagi 0,85 FC, di mana di situ bisa disederhanakan FC dibagi dengan FY sama dengan 0,85 dikurangi dengan 0, akar dari 0,85 kuadrat dikurangi dengan Q, di mana Q adalah 1,7 dibagi Pi dibagi kalikan FY kalikan MU dibagi BD kuadrat sama dengan 1,7 per Pi FY dikalikan dengan RU. Nah, ketika ini sudah kita hitung, nilai Q kita dapatkan, kita masukkan ke sini, sehingga nilai rho sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung berapa tulangan yang kita butuhkan. Karena B-nya sudah ada, D-nya juga sudah ada. Sedangkan AS adalah rumusnya adalah rho dikalikan dengan B dikalikan dengan D. Sehingga itu sama dengan FC aksen dibagi dengan FY dikalikan 0,85 dikurangi 0,8 akar 0,85 kuadrat dikurangi dengan Q dikalikan dengan BD. Nah, ini adalah rho-nya. Ini rho-nya. Nah, apabila nilai B dan D sudah ada, maka periksalah apakah dibutuhkan tulangan tekan. Jadi diperiksa ketika nilai B dan D-nya sudah ada. Periksa butuh tulangan tekan atau tidak. Nah, ini yang pertama, hitung nilai rho maksimum dan RU maksimum. Ini langkahnya. Kemudian setelah itu kita dapatkan Pi dikalikan MN sama dengan RU dikalikan BD kuadrat. Nah, ketentuannya adalah jika MU itu beban BMD dari analisis struktur, itu lebih kecil dari Pi dikalikan MN, nah lebih kecil dari RU dikalikan BD kuadrat tadi, nah, maka tidak perlu tulangan tekan. Jadi cukup menggunakan balok persegi dengan tulangan tunggal. Akan tetapi jika sampai BMD-nya itu lebih besar daripada momen nominal dari balok, maka perlu diberikan tulangan tekan. Nah, pada tulangan tekan ini nanti akan dibahas pada
desain balok persegi tulangan rangkap yang akan kita bicarakan mungkin pada tutorial yang berikutnya, itu menjadi next topic. Kemudian yang ketiga itu ada kasus di mana itu nilai row dan B itu diketahui. Jadi kasus yang ketiga adalah ketika nilai row dan B itu ada. Jadi rasio tulangan itu sudah kita tentukan. Kemudian B-nya juga sudah ada, sudah menjadi ketentuan. Maka yang pertama adalah hitung dulu RU-nya. P dikalikan row dikalikan FY, kalikan 1 dikurangi dengan row FY dibagi 1,7 FC. Setelah RU ketemu, maka nilai D bisa kita dapatkan, yaitu akar dari MU. MU itu BMD dari analisis struktur, ini data yang dari soal. Kemudian dibagi dengan RU dikalikan dengan B. Maka didapat nilai D. Nah, setelah D itu didapat, maka di dalam desain ini, desain itu kan tujuannya untuk menentukan berapa dimensi B dan juga H, kemudian berapa jumlah tulangan yang akan kita pasang pada daerah tarik ini. Dimensinya B-nya sudah ada, kemudian D-nya ini juga sudah ada. Nah, ini D-nya dari tulangan tarik sampai bagian atas, kemudian ini yang bagian bawah ini selimut, biasanya lazim menggunakan 30 sampai 50 mm atau 3 cm sampai dengan 5 cm. B-nya ada, kemudian D-nya ada, maka AS yang ini bisa kita tentukan. AS sama dengan row dikalikan dengan BD. Nah, ini AS, ini harus selalu dihafalkan ini. Sama dengan nilai ini adalah row. Nah, ini row ini sudah diketahui dari awal. Kemudian B-nya sudah diketahui dengan awal. Tinggal kita mencari nilai D. Ini B-nya diketahui, tinggal nilai D yang tadi kita hitung. Dengan persamaan ini. D masuk ke sini. Nah, ini sudah selesai. Maka AS bisa kita hitung berapa jumlah tulangan yang harus dipasang. Dalam desain sebuah balok, baik itu tulangan tunggal maupun tulangan rangkap, selain kita menghitung dimensi dan juga penulangan, nanti juga ada kebijakan tentang lebar balok minimum. Hal itu dipersyaratkan agar tulangan-tulangan yang dipasang itu nanti mengakomodir terhadap proses pengecoran yang ada. Nah, ini spasi tulangan dan selimut beton. Yang pertama adalah lebar minimum balok. Jadi B minimum sama dengan N dikalikan dengan DB plus N-1S plus 2D ini dari sengkang dan juga 2 kali dari selimutnya. Jadi 2 kali sengkang, 2 kali dari selimut. Di mana N adalah jumlah tulangan dalam satu lapis. Nah, ini adalah jumlah tulangan dalam satu lapis. Kemudian DB ini adalah diameternya, diameter dari tulangannya. S adalah jarak antara tulangan, ini 20 mm atau menggunakan DB-nya. Maksimum adalah 20, minimum adalah 25 mm atau menggunakan DB, mana nanti yang lebih besar, yang itu yang digunakan. Nah, selanjutnya asumsi D sengkang sama dengan 10 mm. Biasanya sengkang dalam proyek itu yang menggunakan baja beton yang mempunyai diameter 10 dan selimutnya adalah 40 mm. Sehingga B minimum sama dengan N dikalikan DB plus N-1 dikalikan S plus 100. Jadi 40 dan 10 ini kita masukkan ke sini. Sengkangnya 2 kali 10 yaitu 20, selimutnya 2 kali 40 sama dengan 80. Nah, untuk lebih jelasnya, pada spasi tulangan dan selimut beton, silakan melihat pada gambar yang ada di slide ini. Di sebelah kiri itu tulangan disusun dengan menggunakan satu lapis, ini gambar yang A. Kemudian gambar yang B itu disusun menggunakan 2 lapis, yang terdiri dari 8 tulangan. Kalau di titik gambar yang A ini dengan menggunakan 3 tulangan. Maka lebar minimum balok di atas bisa dipakai misalkan tulangan D32. Maka B, berapa lebar minimum balok di atas bila dipakai tulangan D32. Nah, B minimumnya sama dengan, ini ada N ya, N dikalikan dengan DB, diameter tulangan, kemudian N-1 dikalikan dengan S, S itu spasinya, kemudian 2 kali diameter sengkang dan 2 kali tebal selimut.
Nah, ini akan kita coba praktekkan pada B1 dan juga pada B2. B1 adalah ini adalah B1, kemudian B2 adalah ini, lebar B2 pada gambar yang B. Nah, B1 itu menggunakan 3 dikalikan DB. Nah, ini ada 1, kemudian 2, ada 3. 3 dikalikan DB plus 2S plus 100. Nah, 100 tadi asumsinya sengkangnya menggunakan 10, 20, dan selimutnya menggunakan 40, sehingga 2 kali 40, 80 plus 20 sama dengan 100. Nah, untuk B2 itu ada rumus 4 dikalikan DB plus 3 dikalikan S atau spasi plus 100. Nah, ini kita masukkan B1. B1 adalah N dikalikan dengan DB. N adalah jumlahnya, yaitu ada 5 dikalikan dengan 32, kemudian plus 100 sama dengan 260 mm. Kemudian yang B2, 7 kali 32 plus 100 sama dengan 324 mm, di mana B1 sama dengan 300, kemudian B2 bisa digunakan 350. Ini adalah lebar minimum pada sebuah balok ya, yang mempunyai konfigurasi penulangan seperti pada gambar A dan juga pada gambar B. Selanjutnya, selain lebar minimum, juga ada tinggi minimum dari sebuah balok yang bisa dihitung, yaitu di sini ada gambar A dan juga gambar B, sama seperti pada slide sebelumnya tadi. Tinggi minimum dapat dihitung sebagai berikut. Ini H1. Rumusnya adalah D1 plus DB per 2, kemudian plus 10 mm dan 40. Sehingga kita dapatkan D1 plus DB per 2 plus 50 mm. Ini adalah H1 yang untuk pada gambar A. Kemudian untuk H2, nah H2 ini untuk gambar yang B, maka tinggi minimumnya adalah D2, itu ada D2 ini, kemudian dijumlahkan dengan S per 2, jadi spasi atau diameter tulangan, plus DB plus 10 plus 40. Nah, sehingga di sini kita dapatkan D2 plus S-nya adalah 25. Jadi ini S-nya adalah 25 dibagi menjadi 2 plus DB plus 10 plus 40. Sehingga kita dapatkan D2 plus DB plus 62,5 mm. Ini adalah H2. Jadi nanti H2 bisa didapatkan dengan nilai ini. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Ini contoh soal diambilkan pada kasus yang pertama, di mana kita mengetahui nilai ρ. Desainlah sebuah penampang persegi balok beton bertulang yang memikul beban momenter faktor atau MU sebesar 490 kN dengan menggunakan persentase tulangan maksimum ρ maksimum untuk penampang terkendali tarik. Gunakan Fc-nya sama dengan 20, F-nya 400. Yang pertama kita hitung adalah ρ B. ρ B adalah 0,85 beta 1 Fc per Fj dikali 600 plus 600 plus Fy, kan gitu. 600 dibagi dengan 600 plus Fy. Ini Fc-nya 20, Fy-nya 400, beta 1-nya 0,25, maka tinggal dimasukkan kepada rumus ini, 0,85 kali 0,85 dari beta 1, Fc 20, Fy 400, kemudian 600 dibagi 600 plus Fy-nya 400. Ketemu angka 0,02168. Ini adalah nilai dari row balance-nya. Selanjutnya, ketika nilai row balance itu sudah kita dapatkan dalam desain, maka selanjutnya kita dapat menghitung nilai row maksimum. Row maksimum sama dengan row balance dikalikan 0,003 plus Fy per ES per 0,008. Sehingga didapatkan ini adalah 0,625 row B. Kita bisa melihat bahwa nilai row maksimum ini
besarnya lebih kecil daripada row balance. Kenapa bisa seperti itu? Ya, secara filosofi, kalau nilai row itu kita menggunakan row maksimum, maka posisinya adalah lebih kecil dari row balance. Sehingga bisa memastikan bahwa baja itu nanti akan leleh duluan sebelum beton mengalami kehancuran. Dalam artian, desain tersebut dapat berperilaku ductile atau lentur. Nah, setelah mendapatkan rho maksimum, maka kita akan mendapatkan RU maksimum. Rumusnya adalah Pi rho maksimum FY dikalikan 1 dikurangi rho maksimum FY per 1,7 FC. Sehingga didapat 0,9, itu dari Pi-nya, karena dari soal tadi ada keterangan kondisinya adalah terkendali tarik. Kemudian 0,01355 kalikan FY-nya 400. Dikalikan 1 dikurangi rho maksimumnya adalah 0,01355 kali FY kali 1,7 dikalikan FC. Sehingga didapatkan RU maksimum adalah 4,09962 dalam satuan MPa. Nah, dari perhitungan RU maksimum tersebut, nah ini kita bisa menggunakan data itu untuk mengetahui berapa nilai B dan D-nya. Di mana rumusnya adalah BD kuadrat sama dengan MU dibagi dengan RU. MU-nya kita sudah dapat dari soal, MU itu dari analisis struktur, yaitu BMD-nya. Kemudian dikalikan 10 pangkat 6, ini konversi dari Newton ke Newton meter menjadi dari kilonewton meter menjadi Newton milimeter. Kemudian dibagi dengan RU. Nah, RU di sini adalah 4,09962. Maka dapat angka 119. Ini dalam satuan juta ya. 523.272,88 mm pangkat 3. Dengan mengasumsikan bahwa nilai B, dengan mengasumsikan suatu nilai B, maka D dapat dihitung dan AS nilainya adalah rho dikalikan B dikalikan dengan D. Misal diambil lebar balok kita menggunakan 300, jadi yang bulat-bulat saja. Kalau desain tidak usah yang susah-susah, misalkan lebar balok menggunakan 315, ya itu pelaksanaannya susah. Kita menggunakan B sama dengan 300 lebarnya. Maka D-nya ketemu 632 mm dan AS-nya ketemu 2565,82 mm persegi. Sehingga dapat digunakan tulangan tarik 6 diameter 25 yang mana AS-nya nilainya adalah 2,940 mm persegi. Selanjutnya dari hasil perhitungan tadi kita bisa menggambarkan bahwa kita mendesain menggunakan B sama dengan 300, kemudian H yang kita gunakan adalah 750, lebih besar daripada H yang ada pada hitungan dan dibulatkan pada ukuran yang memadai dan mudah untuk dikerjakan di lapangan. Menggunakan 6D25. Sehingga dari situ kita punya data D sama dengan 662,5 mm dan DT-nya itu adalah jarak dari tulangan tarik lapis bagian paling bawah sampai kepada ujung beton serat beton tertekan bagian atas. DT sama dengan D plus 25. Ini ketemu angka 687,5. Nah, dari situ kita bisa dicek ulang. Karena tadi ada perbesaran-perbesaran, ada nilai A sama dengan AS kalikan FY bagi 0,85 FC dikalikan B. Nilainya adalah, ini adalah AS-nya 2940, FY 400, ini adalah 0,85, kemudian FC 20, dan lebar baloknya adalah 300, itu dari sini. Nah, ini didapat angka A-nya 230,59 mm. Dari situ kita bisa mendapatkan nilai C. A dibagi dengan beta 1 yaitu 0,85. Kenapa menggunakan 0,85? Karena FC-nya adalah 20. Kalau FC-nya nanti FC yang tinggi, maka ada parameter yang didasarkan kepada nilai tersebut, nilai FC untuk mendapatkan nilai beta 1. Dari A dibagi 0,85 dapat angka 271,28 sehingga C per D sama dengan 271,28 dibagi dengan 687,5. Ini posisinya adalah 0,3946 di mana C per DT lebih besar dari 0,375 sehingga penampang berada pada daerah transisi.
Tadi kan ceritanya penambang menggunakan kategori terkendali tarik. Nah, kemudian dengan menggunakan perbesaran nilai AS dan juga perbesaran nilai pembulatan dari ukuran balok, maka penambang berada pada daerah transisi. Sehingga nilai P-nya tidak bisa kita gunakan 0,9 lagi, tapi harus dihitung menggunakan persamaan yang ada di sini. 0,65 plus 0,25 dt per C, kemudian min 5 per 3. Ini ketemu angka 0,87. Nah, 0,87 ini dimasukkan ke sini. 0,87 kalikan AS yang baru. AS dari 6D25 itu dikalikan dengan FY-nya 400 kalikan D. D datanya adalah dari sini. Kemudian dikalikan A per 2. Nah, ini A-nya ngambil dari sini. A dibagi dengan 2. Dapat angka 559,856,379,6. Satuannya Newton milimeter. Dibulatkan menjadi 559,85 kilonewton meter. Nah, ini Pi dikalikan Mn ini posisinya ternyata sudah lebih besar daripada Mu. Sehingga kemampuan dari balok adalah 559,85, sedangkan beban yang membebani balok pada kondisi bekerja adalah 490 kN meter. Sehingga ada kategori sudah oke, sudah mampu untuk memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, ini ada kasus pada kasus tipe yang kedua, diketahui nilai rho, kemudian juga B. Jadi rasio tulangan dengan luas beton efektif yang bekerja dengan lebar dari balok. Ini saya ambilkan dari contoh di buku, contoh 42. Selesaikan kembali soal dalam contoh 4.1, namun dengan menggunakan rho sama dengan 1% dan B-nya sama dengan 350 mm. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, untuk FC sama dengan 20 MPa, dan FG 400 itu bisa didapatkan nilai rho maksimumnya sebesar 0,01355 dengan penambang terkendali tarik. Jadi Pi-nya sama dengan 0,9. Sehingga RU sama dengan Pi dikalikan rho FY dikalikan 1 dikurangi rho FY per 1,7 FC sama dengan, ini adalah Pi pada kondisi terkendali tarik, kemudian rho adalah 0,01 atau 1%, F-nya 400 dikalikan 1 min rho 0,001, kemudian FY dibagi dengan 1,7 dikalikan FC absen. Ini mendapatkan angka 3,1765 MPa. Kemudian dari tabel yang sudah ada tadi di depan, untuk rho sama dengan 1%, maka RU sama dengan 3,176. Kemudian pada tahap yang kedua, ini kita akan menggunakan nilai BD kuadrat sama dengan MU per RU. Ada B dikalikan dengan D, B-nya sudah ada, 350, kemudian D kuadrat. Nah, MU-nya ini dari analisis struktur, kemudian RU-nya adalah hasil dari nilai yang kita cari. Kita masukkan angkanya 490 kali 10 pangkat 6. Ini konversi dari kilo Newton meter ke Newton milimeter. Dibagi dengan 3,1765. Nah, ini adalah RU-nya. Ketemu angka 154,257,830,95 mm pangkat 3. Dengan B sama dengan 350, D-nya adalah 664 mm. Nah, dari sini, setelah kita mendapatkan nilai BD, maka kita bisa mencari nilai AS, di mana AS sama dengan rho dikalikan BD. Rho-nya 1%, B-nya sudah ada, dari sini 350, ini adalah nilai B, kemudian D-nya kita dapatkan yaitu 664 mm, sehingga kita dapatkan AS sama dengan 2324, satuannya mm persegi. Nah, di sini digunakan tulangan tarik 4 diameter 29 yang kita pasang di bagian lapisan bawah ini. 4 diameter 29 dengan AS 2640 mm persegi yang diletakkan secara satu lapis. Sehingga ini sudah lebih daripada 2324. Sehingga kita tinggal ngecek berapa nilai B minimum dan H minimum. Nah, rumus yang sudah kita pelajari, B minimum sama dengan N dikalikan DB. N-nya itu jumlah, DB-nya adalah diameter yang kita gunakan. Kemudian dikalikan N-1 dikalikan S plus 100.
Nah, N-nya adalah 4, itu adalah 4D29. Kemudian plus S, N dikurangi 1 dikalikan dengan S. Nah, itu dapat N-nya jumlahnya 4 dikurangi 1 menjadi 3 dikalikan S, spasi. Spasi itu bisa menggunakan diameter atau 25. Nah, ini yang kita pakai adalah yang terbesar ini 29. Pakai diameternya. Plus 100. Nah, sehingga didapatkan angka 302 mm, di mana itu lebih kecil dari 350 yang menjadi faktor awal tadi, di mana kita mengetahui nilai B-nya. Nah, untuk H minimum, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus D plus DB dibagi 2 plus 50. D-nya sudah kita dapatkan 664, kemudian DB-nya 29 per 2, plus 50 dapat 728,5. Maka diambil nilai H sama dengan 750, karena minimumnya adalah 728. Kenapa tidak 730? Nah, itu susah nanti kalau untuk pelaksanaan di lapangan, sehingga dibulatkan biasanya angkanya ke 50 mm. Maka dengan D sama dengan 750 dikurangi 40 dikurangi 10, dan juga diameter tulangannya 29 per 2, dapat angka D sama dengan 685,55 mm. Nah, ini penampang baloknya dapat kita lihat di sebelah bawah ini. Ini hanya 750, D-nya menggunakan sekian, dan konfigurasi penulangannya adalah 4D29. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, itu kuat momen rencana penampang ditinjau kembali, karena tadi ukurannya kan membesar. Jadi hanya juga dibulatkan ke 750, B-nya juga dibulatkan ke 350 dari B-min-nya tadi. Maka kita cari nilai A-nya sama dengan AS kalikan FY dibagi dengan 0,85 FC dikalikan B. Ini AS yang dipakai tadi, yang terbaru yang dipasang di konfigurasi tulangan, kalikan FY-nya 400 bagi 0,85 FC 20, kemudian B-nya 350. Maka dapat angka A sama dengan 177,46, di mana itu adalah kedalaman blok beton tertekan dari penampang persegi. Kemudian nilai C sama dengan A per 0,85. Ini betanya 0,85 karena FC-nya 20. Ketemu angka C sama dengan 208,8. Di mana C itu adalah jarak garis netral sampai kepada serat tertekan beton bagian atas. Kemudian C per DT. Ini kita cari dulu. C 208,8, DT-nya 685,5, kita bagi ketemu 0,3046, dia lebih kecil dari 0,375, sehingga penampangnya adalah terkendali tarik, dan Pi nanti kita menggunakan 0,9. Untuk mengecek itu, maka Pi dikalikan Mn sama dengan Pi dikalikan, ini gayanya adalah AS dikalikan FY, kalikan D min A per 2. Ketemu angka 567.160.704 satuan Newton milimeter, kemudian dibulatkan ke satuan kilonewton meter 567,16, di mana P dikalikan Mn atau kapasitas dari penampang balok yang ada itu dengan dimensi dan konfigurasi penulangan yang sudah ada itu mempunyai nilai lebih besar daripada MU atau beban yang bekerja pada balok, sehingga ini kita nyatakan sudah oke. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial pembelajaran untuk desain dari balok persegi tulangan tunggal. Semoga bisa memperkaya keilmuan kita di bidang struktur beton. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.